Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Bacaan Injil Lukas hari ini, khususnya di ayat 43 sampai dengan 49, menyajikan kepada kita ajaran Yesus yang mendalam tentang buah kehidupan rohani kita. Yesus menggunakan perumpamaan sederhana namun kuat maknanya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Dan kemudian Yesus melanjutkan bahwa orang yang baik itu mengeluarkan yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena dari kelimpahan hati, mulutnya berbicara. Hati sebagai sumber segala perbuatan. Yesus mengajarkan kita untuk merenungkan isi hati kita. Apa yang kita katakan dan lakukan setiap hari itu adalah cerminan dari apa yang tersimpan di dalam hati. Jika hati kita dipenuhi kasih, pengampunan, dan kerendahan hati, maka kata-kata dan tindakan kita akan membawa berkat bagi orang lain. Tapi sebaliknya, jika hati kita penuh dengan iri hati, amarah, kebencian, yang keluar pun akan menyakitkan orang lain, bahkan diri kita sendiri. Dalam kehidupan setiap hari sebagai orang beriman, apalagi sebagai umat Katolik, ini mengingatkan kita untuk menjaga hati melalui doa harian kita, sakramen tobat, dan berpuncak di dalam Ekaristi Kudus. Hati yang dekat dengan Kristus akan meluap dengan kebaikan. Hati yang tertata dengan baik akan nampak di dalam hidup kita setiap hari. Maka bukan hanya panggilan Tuhan, tetapi perbuatan. Yesus bertanya, "Mengapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Ini adalah panggilan untuk hidup yang otentik. Banyak orang yang rajin ke gereja, berdoa rosario, dan juga melakukan doa-doa lain, komitmen-komitmen lain, ritual-ritual rohani lainnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari masih sulit mengampuni, masih suka menggunjing, atau kurang perhatian terhadap sesama yang menderita. Yesus membandingkan orang yang mendengarkan sabdanya dan melakukannya itu seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Maka saat banjir datang, rumah itu tetap kokoh. Sebaliknya, yang hanya mendengarkan tapi tidak melakukannya seperti rumah yang didirikan di atas tanah tanpa fondasi. Maka ketika badai datang, banjir datang, rumah itu runtuh karena tidak kokoh fondasinya. Di tengah dunia yang penuh badai, entah itu tekanan pekerjaan, konflik keluarga, godaan media sosial, kita dipanggil untuk membangun hidup pada fondasi Kristus sendiri. Mari kita mulai dari hal-hal kecil,
kendalikan kata-kata kita, karena dari hati itu mulut berbicara. Mari kita belajar untuk mengampuni dan hidupkan kasih seperti yang diajarkan Yesus. Karena itu sebagai umat beriman, mari kita berusaha mengisi perbendaharaan hati kita dengan sabda Allah, dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka buah yang kita hasilkan akan menjadi berkat bagi diri sendiri, bagi keluarga kita, bagi komunitas, bahkan bagi dunia. Semoga kita menjadi orang-orang yang setiap hari berusaha menghasilkan buah yang baik, karena kita berasal dari pohon yang baik pula, yakni Kristus sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.